Siapa sih yang pertama kali ngajarin makan rebung itu enak? Iya, siapa yang pertama kali makan bambu rebung? Dan gambaran rebung itu adalah gambaran cuaca alam semesta. Rebung juga itu termudanya bambu, paling mudanya bambu. Anak ngurus bumi gantar langit ya bambu itu. Waduh. Bambu itu ditebus, bumi itu ditebus menjadi menjulang tinggi ke langit dari rebung. Manusia itu harus ngurus bumi gantar langit. Dan yang hebatnya ada rebung yang di luar nanti akan tepat sasarannya kepada ada tegakan di atasnya. Jadi tidak mungkin rebung itu keluar, ya. Terus nggak ada tegakan, dia jatuh. Pasti dia nyari tegakan bambunya di atas. Jadi untuk nyandar nantinya. Apalagi rebung yang di tengah, itu nyandar. Rebung dikasih plat besi, ya, dibikin kotak. Jadi bambunya itu kotak, kayak balok. Lumpia kalau tidak ada rebung bukan lumpia. Bambu namanya. Itu bisa menjadi awet muda. Mau dong Bang kalau yang awet-awet muda Bang, jadi nggak usah ke Itu sama Korea. dengan stem cell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang-sayang Bunda, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Ketemu lagi di program Anak-anak Bambu bersama Bunda Elma Ramzi Al-Muzaki. dan juga Abah Jatnika. Dulu kita kalau ngobrol soal bambu nggak ada habisnya ya. Sekarang kita mau bahas tentang rebung. Tadi kita udah lihat kan rebung-rebung di sini banyak banget dan itu dipakai untuk sayuran dan makanan. Bagi kamu yang belum tahu tuh rebung apa sih, makanan apa sih? Ternyata rebung itu dari bambu guys, gitu kan. Nah, Abah mungkin mau jelasin bambu itu adalah rebung itu adalah anak-anak bambu. Iya kan? Nah, kenapa itu harus dimakan? Bah, dulu sejarahnya gimana sih itu bisa dimakan gitu kan? Siapa sih yang pertama kali ngajarin makan rebung itu Iya, enak? siapa yang pertama kali makan bambu rebung? Abah mungkin bisa diceritain tentang rebung itu sendiri deh. Jadi rebung itu anaknya bambu. Tapi rebung juga sebagai batasan waktu kapan menebang, kapan menanam bambu, batasan itu waktu. Nah, rebung juga merupakan generasi berikutnya. Maka kalau disebut ada judul film Anak-anak Bambu, itu rebung. Punya masa depan. Dan gambaran rebung itu adalah gambaran cuaca alam semesta. Rebung juga itu termudanya bambu, paling mudanya bambu. Anak-anaknya bambu. Jadi, dan yang hebatnya di dalam rebung itu ditutup. Begitu keluar, menembus tanah, ngurus bumi gantar langit ya bambu. Bambu itu ditebus, bumi itu ditebus menjadi menjulang tinggi ke langit dari rebung. Manusia itu harus ngurus bumi gantar langit. Jadi betul-betul mencintai tanah airnya dan betul-betul sampai barat kepada penciptanya. Ngurus bumi gantar langit. Nah, itu filosofi bambu. Tapi itu dari rebungnya, rebung itu begitu. Jadi rebung itu waktu kecil kan dibungkus, ada solokopnya, bajunya rapat sekali. Jadi jangan sampai rebung itu ada yang makan atau jangan sampai rebung itu celaka, dibungkus rapat. Bahkan di luar bungkusnya yang rapat itu di bulannya ada miangnya, ada miangnya yang gatal itu, miangnya itu untuk melindungi Si anak rebung itu. Dan yang hebatnya ada rebung yang di luar nanti akan tepat sasarannya kepada ada tegakan di atasnya. Jadi tidak mungkin rebung itu keluar, ya, terus nggak ada tegakan dia jatuh. Pasti dia nyari tegakan bambunya di atas. Jadi untuk nyandar nanti. Apalagi rebung yang di tengah itu nyandar. Maka rata-rata orang ngurusin bambu, waduh nggak ngerti nih. Nah, itu mesti si rebungnya udah diarahkan. Bahkan
sekarang dengan teknologi baru, rebung itu dari awal sudah bisa dibentuk. Rebung dikasih plat besi, ya, dibikin kotak. Jadi bambunya itu kotak kayak balok. Oh iya. Rebung bisa diarahkan menjadi berapa putaran ringkelan, dimasukin ke paralon. Itu menjadi apa, harganya menjadi mahal karena jadi bonsai. Karena dibentuk ya, Dibentuk. Pak ya. Berbagai Pantesan bonsai mahal ya, Bun. bonsai bambu itu mahal dan jenisnya juga lainnya. Ya, rebung itu memang sudah dikenal, makanya ada kebiasaan, ada lumpia Semarang. Lumpia kalau tidak ada rebung bukan lumpia. Tapi Lumpia baunya itu, aneh ya, Bang. itu lumpia. Ada yang lebih aneh dan lebih enak. Zaman dulu ada bambu rebung itu dikuyuk, bukan dikutuk, dikuyuk, dipendam di lumpur sawah. Paling enggak 1 bulan. Itu nanti diangkat, diolah, buat ibarat begini, Mbak Emma, jengkol yang udah tua ditanam di tanah kan jadi sepi, jadi kadar ininya hilang tapi rasanya luar biasa. Itu pun ada sekarang udah mengenal lagi orang apa rebung dikuyuk, nah, kan. Tapi sekarang dibuat lumpia, tapi ada juga tidak dibuat lumpia, ada bambu jenis bambu yang manis dilalap, itu namanya bitung sumair. Baru tahu. Bitung. Dilalap. Itu rebungnya itu kalau udah jadi bambu nggak pernah tegak, pasti dia ini tunduk karena yang lemah. Iya. Itu namanya bitung sumair, sumair itu lemah. Nah itu belum diapa-apain, dimakan, dikipas, manis kayak bengkuang. Walaupun mentah gitu, Bang. Mentah. Oh. Itu jenis rebung yang betung sumair. Dan gede betungnya, bisa berisi rebungnya 10 kilo. Tetap walaupun gede masih bisa dimakan tuh, Bang. Bisa dimakan, bukan udah tinggi, bisa. Iya, iya. Jadi bambu yang rebungnya sekali masaknya untuk lain, untuk wajib. Begitu agak besar itu bisa dibikin sayur lodeh dari rebung. Udah tinggi sekali bisa dibikin mie. Udah agak tinggi, jadi nyakrek, krek, mie dari bambu. Di ini nanti ada ke mesinnya, keluar kayak mie. Ada jenis makanannya ada, Bah. Belum pernah makan. Pernah makan nggak sih mie dari bambu? Boro, Bun. Makanya ini mesti rebung tuh ada kulinernya. Wajit yang dari rebung luar biasa rasanya. Rebung aja nggak pernah ada ya? Mie yang dari rebung Iya. itu justru ini orang Medan. Itu kebiasaan orang Medan nih, Medan beliau. Tapi ada nggak, Bah, yang jual itu mie dari bambu? Nggak ada kan, Iya. Bah? Sekarang yang jual itu juga rebung udah langka di ini. Nah, Tebu. Masaknya banyak yang tidak Tebu tahu. beda. Tebu beda. Tebu mah Beda. bukan. Rasanya beda. Gimana sih? Dari rebung yang baru keluar dengan rebung yang agak tinggi sedikit, rebung yang agak tinggi, rebung yang sudah misalnya 1,20 meter, rasanya beda. Bah, kalau bikin makanan dari rebung, maksudnya wisata, makanan kuliner bambu unik gitu, lucu kali ya, Bah? Restoran bambu. Restoran yang terbuat dari itu. Makanan Terbuat dari bambu, Ya, makanan sekarang bambu. itu berbagai macam bisa dibuat dari rebung itu. Jadi tidak lumpia Semarang aja, bisa dibikin wajib, bisa dikasih bumbu menjadi sayur lodeh, ya. Bisa apa dibuat kayak gulai. Nah, terus bagai macam lah. Sebenarnya kalau dari manfaatnya sendiri makan rebung tuh ada nggak, Pak? Waduh, ada. Ada ya, bukan Apa itu, sekedar Pak? enak aja gitu, Pak? Bukan sekedar enak aja. Ada, Pak, manfaatnya rebung tuh? Ya itu ada zat tertentu yang terhindar dari kolesterol, tapi rebung tertentu. Rebung bambu kuning itu untuk obat liver. Kan penyakit kuning itu liver, nah, itu obatnya. Rebung dari bambu kuning, kuning. haur kuning. Haur kuning itu untuk liver. Liver itu kalau berhubungan dengan obat-obatan. Sekarang bambu kalau sudah sore gini hari ditebas rantingnya, dimasukin ke botol aqua, nanti netes airnya. Nah airnya itu kalau diminum itu pun untuk kolesterol, untuk kebugaran. Tapi harus sore-sore gini nebangnya. Ya karena nanti keluarnya pada malam hari keluar itu. Airnya. Itu Jadi airnya. ditampung ya, Bang? Ditampung. Airnya, getahnya itu. Iya. Getahnya daripada. Jadi ada air, ada getah. Kalau air di dalam ruas, nah itu pun obat segala obat. Model begini. Kelapa. Kan melawan gravitasi bumi. Iya. Sesuatu yang melawan gravitasi bumi, air itu akan ada khasiat. Bambu itu kan luas banyak, tiba-tiba
di ruas tertentu ada airnya, itu obat. Ada bunyinya nggak sih, Bah? Kalau kita ketok-ketok, oh ini ada airnya gitu. Mengetahui itu gimana tuh, Bah? Ya kan, Bah? Hebat. Apa nih? Menebang bambu, merem lah. Bambu yang tua, yang muda, yang tebang Mas Rebung tahu. Oh, diketok Dari pakai- bunyinya, Oh, bunyinya ngentring, tring, tring, tring. kosong. Udah kurang airnya, itu sudah tua. Ya. Nah, Oh. Kalau bambu blep, 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 itu masih muda. Heeh. Kalau nggak ada suaranya, itu masih rebung. Oh, gitu ya. Nebang bambu begini aja ketahuan. Bambu sudah jadi begini, ketahuan mana yang lebih tua, lebih muda. Bisa. Oh, luar biasa. Jadi airnya juga ada manfaat di dalam Ada jenis bambu, bambu, itu. Ya. bambu namanya. Heeh. Itu bisa menjadi awet muda. Ah, mau dong, Bah, kalau yang awet muda, Bah. Jadi nggak usah Itu ke sama Korea. dengan stem cell. Bambu hanya sayang 1000 kali sayang aja. Perhatian kita. Itu harus di ketinggian 800 atau 1000 di atas permukaan laut. Oh, Itu masih ada di hutan Soreang. susah nyarinya tapi. Tapi luar biasa. Mampu mengobati 41 macam penyakit. Airnya, Bah. Airnya. Jadi tiap ruasnya ada airnya. Bukan getah. Kalau yang tadi untuk liver itu getahnya. Ini airnya. Di tiap ruasnya ada airnya. Sampai ke dekat tucuk ada airnya. Jadi motongnya dari atas dulu dong, Bah. Dari atas Di atas diambil dulu. airnya, nanti ini lagi diambil airnya gitu. Ambil aja ruas yang satu ruas terbelah, Potong, dimasukin dulu airnya. Hmm. Tapi yang kalau disimpan di ruas kan panjang. Dulu semenjak Pak Ju pernah dikasih itu. Waduh. Oh, itu yang buat awet muda jauh ya, Bah, ya ngambilnya. Makanya orang Sunda kalau eleh kagum. Kasih. Eleh tuh takjub. Hmm. Nah, bambu eleh bambu yang menakjubkan. Jadi zaman dulu ada kejayaan, ilmu kejayaan. Ada dua. Kejayaan. Ada mandi di air tempuran, di kejayaan. Tapi jam 00. Nungguin air tidur gitu. Air tidur tuh bukan airnya tidur, tapi tubuh kita sama dengan air, jadi tidak kedinginan. Oh, Nah, tidak dingin. jadi sekarang air itu tidur, tapi ada itu untuk kejayaan juga. Perubahan alam ya dari malam ke pagi jam 00 mandi. Nah ada juga yang disebut untuk jaya, awet jaya, jadi awet muda itu bambu Zaman dulu mah nggak ditanam karena apa? Kalau menemukan bambu wah. Jadi kayak apa tuh, Bah, bambu? Bambu itu kayak bambu lemang. Luasnya panjang-panjang, Oh ya. tapi tidak terlalu besar. Itu diameternya paling gede 7 cm. Ada yang lebih kecil. Itu luasnya panjang-panjang. Bambu itu takjub, bambu yang menakjubkan. Itu hampir punah. Wah. Itu adanya di pegunungan. Nah, daun pun beda. Ada daun untuk teh bambu. Daun bambu yang merambat yang warna hitam kayak urat itu untuk asam urat. Oh. Nah. Ada empetnya, ujungnya bambu itu yang bulat, ini daunnya ada yang di ujung bulat masih di sisi itu untuk teh. Itu pun anti kolesterol teh. Nah, oke. Ntar itu kita Bisa mah dibuat. kita bahas di episode selanjutnya, Bah. Dan kalau dibikin lalap itu pucuk-pucuk bambunya punya masuk buat lebih enak daripada kacang panjang. Gurih. Oke. Tapi itu vitaminnya luar biasa. Wah, ini Aduh. nggak habis. Iya, itu harus kita potong-potong part-part selanjutnya, Bah. Pokoknya dari pembahasan yang panjang ini Bunda tuh lebih suka bau lah ya. Soalnya kalau wanita tuh muda. kalau berbau awet muda tuh seneng banget ya. Dan asli bisa ditelaah secara betul-betul. Nanti kita searching di Google ya, Iya bambu. tuh, sayang Oh, muda. Aduh, luar biasa nih kalau kita ngebahas soal bambu dari manfaat, dari ketakjuban, dari budaya. Oh, ini luar biasa yang banyak kita gali sebenarnya ya. Amin. Tentu episode kita terbatas. Untuk itu kita akan bahas lagi nanti di episode selanjutnya tentang manfaat dan juga obat dari bambu ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dalam program Anak-anak Bambu. Sampai jumpa.